Baik, Syabab, kita lanjutkan belajar bahasa Arab dari Al-Quran. Nah, Syabab, sebenarnya bahasa Arab itu kan bukan bahasa yang asing ya, khususnya bagi kita orang Muslim. Kenapa? Karena setiap hari kita ini berinteraksi menggunakan bahasa Arab saat membaca Al-Quran, saat sholat, saat berdoa, kemudian membaca wirid, ya. Itu semuanya pakai bahasa Arab. Bahkan kita juga mendengar azan itu juga berbahasa Arab. Maka sebenarnya bahasa Arab itu bukan bahasa yang asing-asing banget buat kita. Nah, kita akan belajar bahasa Arab dari Al-Quran. Saya husnudzon, para syabab sekalian tentu sering membaca Al-Quran. Nah, biar Al-Quran ini tidak sebatas sebagai bacaan tanpa makna, kita manfaatkan juga untuk belajar bahasa Arab dengan tujuan ya untuk kembali bisa memahami Al-Quran itu sendiri. Kita lanjutkan sekarang ke bacaan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bismillahirrahmanirrahim kita artikan dulu ya. Nah, tentu tidak asing bagi kita untuk menerjemahkan ini. Bismillahirrahmanirrahim itu secara umum diterjemahkan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi kalau kita preteli satu persatu, Bismi, bi itu dengan, ismi nama, Allahi Allah, Ar-Rahman itu adalah sifat Allah yang berarti Maha Pengasih, Ar-Rahim itu juga sifatnya Allah yang berarti Maha Penyayang. Kalau dibaca lengkap, Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya, kita akan preteli satu persatu. Bismi, ba-nya itu adalah huruf, ya, huruf jar namanya. Nah, huruf jar itu ada banyak, ada bi itu sendiri artinya dengan, ada min, dari, ila artinya ke, kemudian yang sering digunakan itu fi artinya di atau di dalam, ada juga misalnya ala artinya di atas, dan beberapa huruf jar yang lain yang kita kenal dalam bahasa Indonesia sebagai preposisi. Nah, kata yang terletak setelah bi atau setelah huruf jar itu harokatnya adalah kasroh. Lihat kata ismi. Ismi artinya ism itu nama. Karena terletak setelah huruf bi, maka dibacanya bismi. Begitu ya. Di bismi. Tapi kalau tidak terletak setelah bi, misalnya posisinya sebagai subjek atau predikat, misalnya pertanyaan siapa namamu, itu kan masmuka, jadi bukan ismika tapi ismuka, karena tidak terletak setelah huruf jar. Jadi bismi itu terdiri dari huruf jar bi, ba, kemudian kata ismi artinya nama, diharakati belakangnya adalah dengan kasroh. Kalau kita berikan contoh yang lain, misalnya yang menggunakan bi ya, di ayat Al-Quran yang lain. Misalnya, Qul a'udhu bi rabbil falak. Perhatikan kata rabbil falak. Rabbi, itu kan kata rob, itu kan bisa diharakati robbu, bisa diharakati robba, bisa diharakati rabbi. Nah, pada kata Qul a'udhu bi rabbil falak, kata rabbi itu diharakati kasroh karena diawali dengan huruf bi. Misalnya lagi, wabil akhirati hum yuqinun. Nah, kata akhirah itu diawali dengan huruf B, huruf jar B. Makanya kemudian diharakati wabil akhirati hum yuqinun. Ada lagi misalnya watawasau bil haqqi, watawasau bis sabri. Biasanya kita wakafkan jadi watawasau bis sabr. Tapi kalau harakat lengkapnya bis sabri. Kenapa? Karena diawali dengan bi. Ya. Ada lagi misalnya alladzina yu'minuna bil ghaibi. Oke, bil ghaibi, kata ghaib kemudian diawali dengan huruf ba menjadi bil ghaibi. Oke, jadi kata yang diawali dengan huruf jar, baik itu bi atau mungkin huruf jar yang lain, maka diharokati kasrah. Oke, sampai di sini bisa difahami ya. Kita lanjutkan ke kata berikutnya. Lafadz Allah, lafadz Allahi. Bismillahi. Ingat ya bacanya bismillahi.
Nah, lafadz Allah, iya itu diharokati kasrah juga terakhirnya, Allahi. Nah, kasrahnya ini bukan karena dia terletak setelah huruf jar. Karena yang terletak setelah huruf jar itu kan bukan lafadz Allahnya, tapi lafadz isminya. Nah, lafadz Allahnya ini adalah sambungan dari kata isminya, nama Allah. Nah, ini dalam bahasa Arab disebut dengan idhofah susunannya ya, nama Allah, bukunya guru, rumahnya Muhammad, asrama kampus. Nah, itu kata gabungan kata ya. Dalam bahasa Arab itu disebut dengan idhofah. Idhofah itu terdiri dari kata pertama disebut mudhof, kata yang kedua disebut dengan mudhof ilaih. Kata ismillah, nah ini adalah susunan idhofah, nama Allah. Nama itu mudhof, Allahnya itu namanya mudhof ilaih. Nah, lafadz Allah karena statusnya, posisinya ini sebagai mudhofun ilaih, sama diharokati kasroh juga ya. Jadi ada dua sebab sebuah kata itu diharokati kasroh. Yang pertama karena diawali dengan huruf jar seperti lafadz ismi, dan yang kedua adalah karena dia berposisi sebagai mudhof ilaih, kata gabungan, tapi yang nomor dua lafadz Allah. Jadi bismillahi, lafadz isminya diharokati kasroh karena ada huruf jar, lafadz Allahi diharokati kasroh karena dia berstatus sebagai mudhof ilaih. Misalnya saya kasih contoh yang lain, bait Muhammadin. Baitnya bisa baitu, bisa baita, bisa baiti, tergantung kata sebelumnya atau posisinya. Kalau berstatus sebagai predikat misalnya, ini adalah rumahnya Muhammad. Hadza ya baitu Muhammadin. Baitu. Kalau saya membeli rumahnya Muhammad, ya berarti ana ashtari baita Muhammadin karena berstatus sebagai objek. Tapi lafadz Muhammadnya tetap diharokati kasrah terus. Kenapa? Karena dia berstatus sebagai mudhof ilaih. Contoh yang lain misalnya bukunya guru, berarti kitabul ustadzi. Ustadzi terus, kitabul ustadzi. Rumahnya guru berarti baitul ustadzi. Ustadzi terus. Jadi harokatnya adalah harokat kasrah. Misalnya pintu masjid, sama juga. Pintunya itu bab, masjid itu al-masjid. Babul masjidi. Jadi tidak babul masjidah, tapi babul masjidi. Itu mudhof ilaih. Bisa difaham? Contoh kalau misalnya di Al-Quran itu ada idza jaa nasrullahi. Perhatikan kata nasrullahi. Lafadz Allahnya diharokati apa? Iya, diharokati kasrah. Nasrunya sebagai mudhof, kata pertamanya diharokati dhammah karena berstatus sebagai subjek. Idza jaa, ketika datang, apa? Nasrullahi. Ada lagi Muhammadur Rasulullahi. Allahnya diharokati kasrah. Ya. Kemudian misalnya lagi qul a'udzu birabbil falaq. Birabbil falaq. Biasanya kita wakafkan, tapi sebenarnya lengkapnya adalah birabbil falaq. Fokus pada kata falaq. Qul a'udzu birabbin nasi. Nah, itu adalah kata yang berstatus sebagai mudhof ilaih. Lanjut ke kata berikutnya yaitu Ar-Rahman. Ar-Rahman ini adalah sifat dari Allah. Nah, sifat kaidahnya, semoga masih ingat ya teman-teman, sifat itu kaidahnya adalah mengikuti kata sebelumnya. Artinya bagaimana? Kalau kata sebelumnya itu diharokati kasroh, ya, atau istilahnya majrur, kalau diharokati kasroh maka sifatnya ikut. Ya, lihat lafadz Allahi, dia adalah mudhof ilaih, kemudian dia dijerkan karena mudhof ilaih, kemudian tandanya adalah dengan kasrah. Maka sifatnya Ar-Rahman itu juga di kasrah, Ar-Rahmani. Ya. Kemudian sifat yang kedua Ar-Rahim itu juga di kasrah. Kenapa? Karena sama-sama sifat, ya. Selama dia berstatus sebagai sifat dari kata sebelumnya, maka mengikut ya pada kata sebelumnya. Nah, itu tadi adalah makna kosakata dari bacaan basmalah bismillahirrahmanirrahim sekaligus kaidah nahwu yang bisa kita ambil dari bacaan tersebut. Nah, sebenarnya kata bismillahirrahmanirrahim
itu kalau kita cari mana subjek predikatnya, kok tiba-tiba dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Padahal sebuah kalimat itu kan harusnya ada subjek predikat. Nah, ini para ulama memberikan tafsiran, sebenarnya lafaz Bismillahirrahmanirrahim itu ada subjek predikat yang tidak disebutkan. Nah, biasanya ditafsirkan atau ditakwilkan dengan adanya lafaz saya memulai sesuatu dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atau dalam bahasa Arab disebut ana abda'u, saya memulai. Dan kita juga dianjurkan oleh Rasulullah ketika memulai sesuatu yang baik untuk membaca basmalah. Itu sebenarnya ada kalimat subjek predikat di awal yang tidak disebutkan, yaitu saya mulai ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik syabab, itu tadi adalah penjelasan terkait dengan makna basmalah, baik dari kosakatanya maupun pelajaran nahwu yang bisa kita ambil dari bacaan basmalah. Sehingga saat kita membaca basmalah, baik saat membaca Al-Quran, saat sholat, atau saat di waktu-waktu yang lain, kita langsung ingat, oh Bismillahirrahmanirrahim itu baknya huruf jar, kemudian isminya itu diharakati kasroh karena ada huruf jarnya, Allahi itu diharakati kasroh juga karena terletak sebagai mudhof ilaih setelah lafadz ismi. Ar-Rahmani itu diharakati kasroh karena menjadi sifat, Ar-Rahimi juga kasroh menjadi sifat. Jadi begitu, setiap kali kita ingat bacaan basmalah, kita ingat pelajaran itu. Kemudian nanti juga kita terapkan ke kalimat-kalimat yang lain. Misalnya ada kata yang terletak setelah huruf jar, misalnya saya menulis dengan pena, ana aktubu bil qalami, pasti begitu. Karena kita sudah ingat bacaan basmalah. Jadi hafalan kita terkait dengan bacaan-bacaan yang sering kita lafadzkan itu juga sekaligus sebagai petunjuk kita untuk memahami atau menghafalkan kaidah-kaidah bahasa Arab. Ala kulli hal, syukur sudah nonton video kali ini, dan kita akan lanjutkan pada video-video berikutnya. Kita akan belajar terus bahasa Arab dari Al-Quran. Dan jangan lupa tonton video-video yang lainnya di Dars Arabi. Kita belajar terus bahasa Arab sambil santai. Barakallahu fikum wa ilal liqa. Assalamu alaikum wa alaikum salam. Assalamu li jami'i wa jami'i wa salam.